Selamat pagi semua anak-anak. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini Miss Cindy ada di kelas 4 dan Miss Cindy berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami akan belajar. Tuhan tolong kami biar kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa menerapkan semua pelajaran pendidikan agama hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak semua siapkan buku paketnya, siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya. Dan hari ini Miss Cindy akan memberikan video pembelajaran untuk pelajaran bab yang keempat tentang mempersembahkan korban syukur yang benar kepada Tuhan. Nah, melalui video pembelajaran kalian bisa perhatikan baik-baik, kalian bisa ikuti secara seksama supaya kalian bisa paham apa yang dimaksud dengan korban ucapan syukur, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan korban, dan kepada siapa kita memberikan korban, dan untuk apa kita memberikan korban ucapan syukur kita. Kalian bisa ikuti video hari ini. Membawa persembahan syukur yang benar. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita bab yang keempat. Persembahan syukur yang benar. Apakah artinya persembahan syukur? Persembahan syukur berasal dari kata dasar sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan. Misalnya, di Morowali, Sulawesi Tengah, pada musim panen, masyarakat merayakan hari raya panen. Mereka membawa hasil kebun, ladang, sawah, ternak, atau uang dari penghasilannya, dikumpulkan di gereja pada saat ibadah pengucapan syukur panen. Hari raya itu disebut Hari Raya Padungku. Nah, selain uang atau hasil panen, persembahan syukur dapat berupa waktu, pemikiran, hasil karya, bahkan hidup sebagai persembahan yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang dipersembahkan adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Seperti murid-murid Yesus adalah para nelayan. Sebelumnya, mereka hanya belajar untuk mencari kebutuhannya sehari-hari. Tetapi setelah menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktunya hanya untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang dapat mendengarkan mereka. Tujuannya agar makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Seluruh waktu, pikiran, dan tenaga menjadi persembahan syukur bagi kerajaan Allah. Persembahan syukur tidak sama dengan sumbangan, sebab persembahan syukur adalah gambaran hubungan manusia dengan Allah, bukti ketergantungan hidup manusia kepada Allah Sang Pencipta. Jadi, anak-anak ibu, arti persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Ibu guru, persembahan syukur itu milik siapa ya? Ya, persembahan syukur itu adalah milik Allah. Ibu mau bertanya, apakah yang kamu pikirkan setiap kali kamu memasukkan uang kolekte ke dalam pundi-pundi
di gereja? Apakah Allah terlalu miskin sehingga manusia harus mengumpulkan persembahan untuk pekerjaannya? Atau kamu berpikir, apakah Allah dapat disuap dengan persembahan syukur sehingga orang Kristen harus memberikan persembahan agar Allah menjadi kaya? Tidak, itu salah. Sebab persembahan umat adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Semua yang dijadikan persembahan kepada Allah sebenarnya bukan milik kita, bukan milik manusia. Kita tidak memberikan persembahan dari milik kita sendiri. Manusia tidak memiliki apapun di dunia ini. Semua adalah milik Allah yang kita terima melalui hasil panen atau penghasilan dalam pekerjaan setiap hari. Jadi, pada saat memberikan persembahan syukur, sebenarnya kita sedang mengembalikan milik Allah dalam bentuk yang bermacam-macam. Itu adalah wujud syukur atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Jadi, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya umat wajib memberikan persembahan ucapan syukur kepada Allah dengan mengembalikan milik Allah kita. Buktinya, kita selalu diingatkan bahwa hidup ini sangat tergantung kepada Allah. Hati yang bersyukur sangat penting dalam kehidupan kita. Orang Kristen memberikan persembahan syukur karena memahami bahwa hidupnya adalah milik Allah. Persembahan dalam bentuk harta, uang, waktu, semua diberikan dengan hati yang bersyukur karena kemurahan yang diterima, sekaligus menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Dalam Alkitab diajarkan cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur, yaitu 1. Dengan sukarela, bukan dengan paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Artinya, memberi dengan senang hati meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Yang kedua, sesuai dengan kesanggupan. 2 Korintus 8 ayat 12. Artinya, memberikan persembahan syukur dengan kemurahan hati. Yang ketiga, dengan ketulusan. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Artinya, persembahan syukur diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah, tidak mengharapkan balas jasa. Dan yang keempat, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Roma 12 ayat 1. Artinya, persembahkan seluruh yang kita miliki hanya untuk Allah, untuk kemuliaannya, bukan untuk pamer atau untuk dilihat orang. Nah, anak-anak ibu, bagaimana dengan persembahan syukurmu? Sudah pernahkah engkau memberi persembahan syukur? Bersediakah kamu melatih diri untuk memberi persembahan syukur dengan hati penuh ucapan syukur kepada Allah? Marilah kita mulai latih diri kita untuk memberi persembahan syukur kepada Allah dengan sukarela dan sesuai kesanggupan kita. Berilah dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa. Nah, setelah kalian mengikuti video yang sudah kalian tonton, sekarang kerjakan tugas yang saya akan berikan.